bahan bakar atau fuel cell hidrogen oksigen. Eksperimen hari ini, pada percobaan ini dapat dicoba untuk membuat sel bahan bakar yang dibuat berdasarkan proses elektrolisis air untuk mendapatkan gas oksigen dan gas hidrogen, dan gas hidrogen dan gas oksigen dapat direaksikan kembali untuk menghasilkan air. Tujuan eksperimen dapat menjelaskan prinsip dari elektrolisis air dan prinsip kerja dari sel bahan bakar. Untuk mengetahui bahwa gas hidrogen dan oksigen dapat dihasilkan melalui elektrolisis air, dan dengan menggunakan gas ini, sel bahan bakar hidrogen secara tidak langsung dapat dipraktekkan. Bahan: indikator BTB, pipet tetes sekali pakai, air suling, gelas beker, SSC kontainer plastik transparan, 2 mm ujung pensil grafit, baterai 9 volt, sodium sulfat, jepitan buaya, LED, holder plat Wells 24, pengukur tegangan, alat pembuat lubang, melody kit, membuat sel bahan bakar fuel cell hidrogen oksigen. Hal yang harus diperhatikan sebelum eksperimen: hati-hatilah saat menggunakan bahan kimia atau indikator yang digunakan. Ke dalam gelas beker dimasukkan sejumlah aqueous dan sejumlah natrium sulfat hingga terbentuk larutan jenuh. Gunakan indikator BTB untuk mengetahui saat larutan jenuh terbentuk. Pada kontainer plastik, letakkan natrium sulfat pekat hingga terisi 3/4-nya. Buat lubang pada plat Wills 24 dan masukkan 2 mm pensil grafit ke dalamnya. Pada saat memasukkan pensil grafit ke dalam lubang, gunakan tekanan yang tepat sehingga ujung pensil tidak patah. Gunakan holder agar menahan pensil grafit sehingga tidak terlalu dekat satu sama lain. Tutupi kontainer plastik dengan pensil grafit. Tips: pastikan bahwa pensil yang menonjol dari wadah tidak saling bersentuhan. Tentukan elektroda positif dan negatif dari ujung pensil grafit dan tandai pada wadah plastik. Dua wadah plastik ditempatkan di papan dan menghubungkan pensil grafit yang sesuai dengan elektroda positif dan negatif ke kabel. Tips: hubungkan dua elektroda sehingga sel bahan bakar terhubung secara seri. Biarkan baterai 9 volt terhubung selama 1 hingga 2 menit ke elektroda positif dan negatif yang tersisa dan amati perubahannya. Lepaskan baterai 9 volt dan hubungkan LED ke elektroda positif dan negatif. Jika Anda memiliki kit melodi, Anda juga dapat menghubungkan untuk melihat apakah suaranya terdengar. Tips: elektroda positif pada LED adalah kaki yang lebih panjang. Gunakan pengukur tegangan untuk mengukur tegangan.
Jika kecerahan LED menjadi redup atau suara kit melodi menjadi kecil, dapat untuk mengulang dengan menghubungkan baterai 9 volt dan melakukan elektrolisis lagi. Ringkasan, mengapa natrium sulfat ditambah ke air untuk mengelektrolisis air? Karena air murni memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah dan sulit untuk dielektrolisis, sehingga harus ditambahkan elektrolit. Natrium hidroksida dalam elektrolisis air lebih efektif ketika elektrolit kuat seperti kalium hidroksida digunakan, tetapi cukup berbahaya, sehingga digunakan natrium sulfat yang merupakan elektrolit lemah untuk mengurangi resiko. Apa hasil dari elektrolisis air? Rasio gas yang menuju ke elektroda positif dan negatif adalah 1:2. Dapat dilihat bahwa gas oksigen dan gas hidrogen diproduksi dalam rasio volume 1:2. Melalui ini, dapat dipahami bahwa unsur-unsur penyusun air adalah hidrogen dan oksigen, dan senyawa oksigen dan hidrogen digabungkan dengan perbandingan 1:2. Mengapa LED menyala atau kenapa muncul suara di kit melodi? Pada kutub katoda, hidrogen mengionisasi dan memancarkan elektron yang berjalan melalui elektrolit antara ke katoda, di mana mereka bereaksi dengan oksigen untuk membentuk air. Pada saat ini, ketika elektron bergerak, energi listrik yang kita inginkan dapat dihasilkan. Oleh karena itu, LED menyala oleh elektron yang bergerak di sepanjang konduktor atau melodi kit membuat suara.